Menghargai saya itu siapa? Dari Rusia. Duta besar Rusia itu sampai datang ke rumah saya di sini. Terus waktu itu kan pengen tahu Pancasila. Duta besar Rusia itu putri ibu siapa gitu. Di Jakarta tanya pada orang-orang lingkungan sana. Pengen tahu Pancasila yang sebenarnya itu bagaimana? Kriteria dan urut-urutannya gitu. Dan penjelasannya. Lalu di Jakarta tanya kemana-mana, ternyata tidak puas. Lalu ada yang menyarankan, coba datang ke saudaranya Bu Mega saja. Tempatnya di Malang, namanya Pak Jatikusumo. Kesini deh. Kesini tuh penuh. Oh, namanya duta besar, negara besar. Pengawalnya tuh 4. Yang awal 1 peleton. Yang ikut ki 1 kompi deh. Waduh lah, waktu saya dapat berita mau kesini, warung-warung makanan enak saya suruh tutup semua. Rawon, pecel yang enak saya tutup semua. 1 hari ini nanti zaman biasanya habis berapa? Bawa kesini ke Citandui. Diborong. Saya mau tak borong, mau ada tamu besar ini. Waduh deh. Tapi ya untung anak-anak saya itu tahu bapaknya itu selalu jadi ya mereka sing bayari anak-anakku. Oke, yang jadi saya kembali ke ajaran Jawa. Ini kan banyak juga yang ada kata-kata mencibir. Wong Jawa ki gak pernah sholat, gak ngene-ngene. Secara esensi itu atau mungkin bisa dijelaskan sholatnya orang Jawa itu kayak apa itu sebenarnya yang? Seorang Jawa itu kalau upama KTP Islam gitu ya, kelasnya itu sudah makrifat. Sudah marifat. Cuma itu 5 dasar dan ini ajaran 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi seperti apa yang disampaikan Sang Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Hanya itu aja. Semua agama itu sumbernya dari situ. Lalu diterjemahkan, dijabarkan menjadi kitab suci semakin tebal di daerah masing-masing sesuai dengan adat dan perilaku masing-masing. Tapi kalau kita sudah sampai marifat, buat apa mudun kembali? Cukup, dan setiap detik dek, sujudnya itu setiap detik ya. Kalau saya sampaikan gini, adik-adik bisa melaksanakan. Kalau mau tidur, ya pasrah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, hamba malam ini menyerahkan kepadamu. Ya, apapun yang terjadi, Allah masukkan ke jiwa. Sedot udara, Allahu. Dan itu kalau tidak tidur pun siang, karena siang harus bekerja, ya bekerja, tapi terus begitu. Akhirnya apa? Menjadi orang baik, korupsi tidak berani, ngapusi orang tidak berani, utang terlalu berlebihan, ini nggak berani. Akhirnya begitu, tidak baik. Makanya orang Jawa umumnya tuh sabar, rilo, lego, nrimo. Seperti yang diajarkan Pangestu, sabar, rilo, nrimo, temen jujur, mesti berbudi luhur. Berbudi luhur tuh ya wis makrifat ya. Wis makrifat. Dan itu tidak pernah itu ngelokne wong itu ngene-ngene wong wayahe ngene kok ngedabru saya ora iki dok ora Jumatan sing buat masjid itu loh dek saya dek. Ya kan banyak yang ngomong kayak gitu. Wae Jumatan, wae adzan. Iya. Gak moro, gak kebayang. Ya itu karena pengaruh jiwa. Saya coba zaman teliti secara tenang ya. Kalau misalnya hari Jumat atau hari Minggu, orang pergi ke gereja atau ke masjid membawa ini, sorban, membawa ke gereja, membawa buku, mesti bangga jiwanya, mesti bangga. Itu bener deh, bangga. Tapi kebanggaan itu jangan cukup bangga aja, ya harus dikembangkan terus, ya. Bagaimana menjadi dari syariat menjadi makrifat tadi itu, dan
Saya KTP masih tetap Islam, ke Mekah 2 kali. Pakai nama haji saya tidak mau, saya tahu Al-Quran isinya apa. Ya. Dipaku, kakinya dipaku, sinnya dijojok, tumbak, jeros gitu. Apa yang beliau katakan? Hai bapakku, di manakah engkau? Ampunilah mereka, karena sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa. Nah itu. Jadi artinya apa? Disalib itu apa sih? Kalau manusia, warga negara, sanggup mati demi kepentingan negara dan bangsa, dijamin surga, dijamin surga. Karena tubuh ini dengan rela kita kembalikan ke alam demi kepentingan bangsa. Kalau mati demi kepentingan agama, belum. Rasulullah, Nabi demi kepentingan bangsa dan umat loh, bukan agama. Karena perilaku fatwanya itu baik, ditulis karo orang-orang kesana kemari, menjadi kitab suci, menjadi agama itu. Jadi artinya disalib itu berani berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya itu sebenarnya. Berarti itu tadi filosofis itu ya? Filosofis. Enggak disalib beneran toh? Enggak. Ya. Nanti kan geger nanti di Citandui nanti itu. Kalau saya secara teknis nanti itu sudah pesan kepada cucu-cucu anak saya, nanti kong ini kalau misalnya roh suci itu sudah mau ganti ke alamat, jiwa itu tolong nanti dibakar aja. Kalau nggak salah buku tulisnya Kong itu, di buku-buku itu biasanya Kong itu nabung, ada duit di situ, dibakar. Kenapa? Karena bagaimanapun saya ikhlas tubuh ini menjadi hablur kembali, ya, itu. Jadi hablur kembali. Ini saya dipaten ini kan mau nggak ini ya. Nah, ini mumpung bahas masalah kematian ini, Pak. Iya. Ya gitu ya, dalam mata ini loh, bener mati. Nah, mumpung bahas masalah kematian ini yang menurut Eyang itu mati itu sekali, ataukah mungkin nanti berkali-kali? Maksudnya setelah mati mungkin dihidupkan kembali. Jadi nanti mati lagi. Berarti kan berkali-kali. Ya, kebetulan saya itu pernah mati 2 kali, 3 hari. Yang kedua, saya cermati setelah mati itu ada bagaimana. Oleh karena itu saya percaya dengan teori inkarnasi dan reinkarnasi. Iya. Nah untuk itu saya harus mengambil pusaka keris dulu ya, biar nanti itu gambarannya itu jelas. Walah lagi nang kene apa mlebu to Dek iki? Dipegangnya aja enggak apa-apa. Enggak iki lho. Enggak apa-apa ya. Masuk ya. Itu dipegang aja enggak apa-apa itu. Iya. Ya kebetulan yang itu pernah mengalami mati suri 3 hari 2 kali ya. Dari situ saya paham bahwa kematian itu tidak banyak seperti yang diceritakan di dunia ini. Dan saya berkesimpulan bahwa surga dan neraka itu sekarang, tidak nanti. Karena apa? Surga itu adalah kondisi, makanya di kitab suci dikatakan di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih dan gemericik, dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan merica. Lalu apa cerita surga kok cerita jahe sama merica? Apa nanti mati itu bucor rujak ulet, bucor rawon, kan enggak? Ternyata ya di dunia ini. Oleh karena itu secara politik dunia ini harus hidupnya itu serasi, selaras, seimbang satu dengan yang lainnya, dan pimpinan nasional harus paham terhadap sosok per sosok satu dengan lainnya itu ya. Oleh karena itu saya percaya dengan inkarnasi dan reinkarnasi. Inkarnasi itu adalah meninggal tapi belum kembali ke istana Allah ya, belum menyatu dengan roh suci istana ya. Karena apa? Di Jawa itu punya kepercayaan kalau orang hidup masih hanya baik saja ya,
tidak pernah batin orang, tidak pernah ngerasani orang, tidak pernah ngene, baik saja, diberi kesempatan 9 kali. Kalau hanya baik saja, itu yang ke-10 itu menjadi binatang berkaki 4. Entah menjadi harimau, entah menjadi kijang, entah menjadi bajul, entah menjadi kucing, entah menjadi sapi. Itu kepercayaan di Jawa loh, Dek. Nah, kalau andai kata saya begitu, saya pengen menjadi kucing. Kucing Anggora, regane larang sing gendong arek ayu-ayu. Andai kata itu ya. Ini joke lah ya, selingan ya. Nah, oleh karena itu pada waktu beliau masih belum ke tingkat yang tinggi tadi itu, beliau turun lagi ke bumi. Ke bumi itu siapa? Ngemong anak cucu, ngemong kita. Misalnya ini sampean, leluhur sama itu ngemong sampean gini, nunut kalau anak putu itu perilakunya baik, perilaku dharmanya baik terhadap kehidupan dan kemanusiaan, ini semakin munggah. Lah, ini kalau belum baik, misalnya, lalu beliau itu karena sukma, hidupnya di mana? Di besi. Makanya orang Jawa itu membuat keris, namanya tosan aji. Tosan itu keris, aji itu nilai tinggi, diajeni. Karena di sini untuk rumah sementara. Jadi kalau buka keris ya begini, etika aja. Nah, gini. Nah, begini. Ini dari gading, Dek. Rongkonya gading, ininya gading ya. Kalau kerisnya ini bentuknya itu tro banyu. Ini tro banyu. Nah, ini. Nah, ini beliau tuh mana tempatnya di sini? Karena besi itu bisa ketempatan sukma tadi itu. Karena hidup. Buktinya apa? Lampu ini. Lampu ini tidak ada kabelnya, tidak ada besinya, tidak ada tembaganya negatif positif, dia nggak hidup. Nah, orang Jawa itu sampai di situ kemampuan teknologinya, yang orang Barat menyebut klen himpunan yang sulit dipecahkan. Itu. Nah, ini. Lalu kalau reinkarnasi adalah lahir kembali. Kenapa? Karena mungkin sosok itu menjadi subjek. Pernah saya viralkan lewat ngaji Roso, seperti Bung Karno. Kenapa? Kok masih aktif? Sampai sekarang loh, Dek. Karena beliau itu sosok sukmanya, sukma kelas dunia, yang harus tetap hidup menata kehidupan politik, kemanusiaan secara nasional dan internasional dan dunia. Makanya sekarang ini banyak, di luar negeri juga banyak yang merasa Bung Karno tuh sering ke sana, sering menemuin. Saya tuh waduh punya kumpulan grup spiritual yang saling kontak itu banyak sekali. Mungkin tidak saya aja lah, banyak teman-teman yang lainnya. Oh, Bang Karno masih ada, oh ya saya gitu. Meskipun secara fisik beliau itu mau bleger juga bisa, tidak juga bisa. Mau bleger kenapa bisa? Buktinya dulu seorang marinir Pak Ageng Sriwidadi yang ditemui di Timur Timur, padahal Bung Karno meninggal tahun 71. Pak Ageng Sriwidadi ditemui tahun 76 di Timur Timur, diselamatkan dari serangan Pretilin. Terus diberi tugas, tidak suruh nembaki Pretilin, tidak. Karena Bung Karno nggak seneng, musuhan itu tidak seneng, apalagi berbentuk sukma. Sri, kamu cari hutan di daerah Gondang Legi sana, di Bantur, di utara sana ada, utaranya Bantur itu ada hutan. Kamu jangan ke kecamatan, nanti sebentar makan bakso, tidak boleh. Kamu babat buat rumah di alas, pakai daun pisang, tidak apa-apa. Tugasmu satu, menolong orang susah. Dan itu dilakukan oleh Pak Sri. Karena ditemuin Bung Karno tadi itu. Nah, oleh karena itu yang lahir kembali itu disebut reinkarnasi. Demikian juga mungkin Prabu Brawijaya, mungkin Pangeran Diponegoro, atau siapa tokoh-tokoh besar itu, Sentot Pawirodurjo, atau mungkin lahir kembali bisa juga. Meskipun kegiatannya bentuknya udah lain. Misalnya di Blitar itu ada bakul soto, Dek. Itu bakul soto dulu buyutnya
juru masaknya Sentot Pawirodirjo. Itu juru masaknya Pangeran Diponegoro. Sampai sekarang cucunya itu ya dodol soto ya laris sih di Blitar sana. Itu mungkin kalau konsepnya orang Jawa apa manitis itu ya? Apa sama apa beda? Reinkarnasi itu lahir kembali, Iya. nitis ke rahim ibu waktu mengandung tadi itu, lalu menjadi sosok baru tadi itu. Lahir kembali. Ya tetap lewat rahimnya seorang ibu. Iya. Oke, yang untuk pertanyaan yang terakhir ini, menurut konsep Jawa, bagaimana kita itu biar bisa hidup dengan mulia dan nanti ketika kita mati bisa mati dengan baik atau dengan sempurna menurut konsep ajaran Jawa. Minta penjelasannya yang. Jadi menurut pengamatan saya, satu harus tahu lahir jam berapa. Ya, jam itu penting, Dik. Karena kalau siang tadi itu wage, sekarang itu malam ini sudah nggak wage lagi, sudah kliwon. Batasnya jam 6 sore. Surup, iya. Surup itu sudah ganti kliwon. Karena orang Jawa itu harinya aja 5. Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Legi itu jumlahnya 5, warnanya putih, tempatnya di timur. Lalu Pahing warna merah, tempatnya di selatan. Lalu Pon warna kuning, tempatnya di barat. Lalu Wage warna hitam, tempatnya di utara. Lalu Kliwon netral karena di tengah. Ya. Iya. Jadi kalau saya pergi, Dik, seperti tadi, kamu kepentingan pijet bukan bisnis ya. Hari Wage toh, mestinya kan ke utara saya, ke Panjen ke selatan. Ya wes golek sulit gak temu-temu mubenge. Akhirnya kok dilalah ngoco gitu. Ya itu kan artinya nggak lancar gitu loh. Ada efeknya berarti. Ada langsung efeknya. Makanya saya sekarang punya taktik ya. Misalnya saya harus berjalan ke selatan. Ke Blitar kan mesti ke selatan ya, kan, misalnya sini. Pahing ini ya. Nah, karena Pahing. Ya. Kalau Wage misalnya, kalau Pahing harus Wage harus ke utara misalnya ya. Dari rumah sini saya ke jalan situ ke utara dulu. Ke utara dulu baru ke selatan. Oh, disiasati. Disiasati. Ya boleh karena kita diberi otak itu untuk berpikir. Dan alam itu dengan kita itu alam itu makrokosmos, ini mikro. Kono jagat gede, kini jagat cilik. Berarti itu untuk praktek misalnya mau berangkat kerja apa juga ya harus pakai kayak itu yang. Kalau menurut orang Jawa. Kalau berangkat kerja seperti masuk kantor, misalnya kantornya di sana ya ndak usah mubeng-mubeng. Kalau bisnis, kalau kantor ya rutin cuma waktu berangkat, enaknya itu diem sebentar di rumah, ya. Dan saya malah saya viralkan di situ dengan jelas bahwa bentuknya Tuhan itu apa, Dik? Bentuknya Tuhan itu air ini loh. Bentuk loh, Dik. Air itu. Di dalam kitab suci dikatakan tanah dan air berputar-putar di udara dibakar api yang membara. Wakil dibakar api yang membara. Jadi dulu api di air itu dulu api. Begitu apa? Dan itu kan ada plus minusnya karena hidup itu meledak, tawar api. Setelah dingin, terimpun tak menjadi molekil. Barulah ada air, barulah ada kehidupan, rumput-rumput bisa tumbuh, pohon-pohon bisa tumbuh, binatang-binatang bisa minum, baru itu. Nah makanya di sini kitab suci saya yang satu lembar namanya Jamus Kalimosodo. Sini sudah saya tulis secara untuk nanti tahun 3000. Apa judulnya? Judulnya Sentral Titik Aktivitas Minus. Sentral titik aktivitas minus. Titik itu apa? Titik itu Tuhan. Loh, titik kok Tuhan? Tuhan itu apa? Tuhan itu karangan kita. Ada Tuhan itu karena ada manusia. Baru pikirannya itu manusia sadar bahwa saya itu ada yang menghidupi, ada yang membuat hidup saya.
yang disebut Tuhan itu. Di agama apapun sebenarnya seperti itu. Nah, bentuknya cahaya, karena sinar dari Allah ini tempatnya di otak kita. Otak kanan, otak kiri, otak belakang, di tengah-tengah ada ruang ovum. Menurut dokter, itulah. Sedikit mengusik ini di hati saya. Tadi jenengan katakan bahwa air itu adalah bentuk dari Tuhan. Tuhan itu bentuknya air. Bentuknya air. Setelah bleger itu bentuknya air. Gini, kalau menurut konsep Jawa, itu kan Tuhan itu tidak bisa disifati, alias tan keno kinoyo ngopo, tan keno kiniro. Berarti sama dengan laisa kamisli syai'un, tidak bisa disamakan dengan makhluk atau benda. Nah, ini kenapa kok jenengan berani menyamakan, bahkan ini memberi langsung air ini bentuk dari Tuhan? Saya itu kalau pagi, kalau misalnya mau ada baru bangun ya, mau ada acara apa, entah rapat, entah diskusi, tangan saya tampilkan di air sebelum mandi, Dik. Kaki kani araning tirto, tirto itu air. Kili suci ilining tirto. Tirto tumetes sono jiwa raganing sun. Yengsun sukmo purboyo. Ojo sira nagih kungkum. Yengsun nur cahya padang Allah. Lalu tahan napas, buyur, baru seperti itu. Baru seperti itu. Dan ternyata hidup saya secara politik, secara ekonomi, ya menang-menang saja. Kurang apa di Surabaya KLB? Ribuan seperti Kodam ikut campur. Kurang apa di Blitar ya? Di Blitar itu di tahun 66 ada pawai ngumpul di alun-alun Blitar. Kami dan KAPI di sana. Saya sudah kuliah di Malang. Ditelepon, Dek. Cat, pulang ke Blitar. Ada apa? Besok KAPI kami tahun 66 mau pawai dari alun-alun Blitar ke Istana Gebang, rumahmu, mau dibakar. Saya kalau marah seperti Arjuna, diem. Alah, dibakar yang membuat ragi yang lebih baik. Itu. Tapi diem-diem saya itu udah pasang badan. Waktu itu, maaf ini jangan ditirukan ya. Saya punya kenalan ajudannya Bung Karno dari Brimob, namanya Mas Gatot. Terus di Angkatan Laut saya kenal. Saya pinjam granat dari sana 2, dari Kalem Angkatan Laut saya pinjam 3. Tak kalung ning ini, Dik. Terus pakai jaket kulit, naik sepeda motor Harley Davidson, jalier gitu Blitar sendiri. Wah, akhirnya saya masuk, brong satu tak coplok, Dik, tak lempar ke pohon beringin. Keluar, ayo, mau diar apa bubar bareng.